Itu kalau bagi-bagi sertifikat tanah itu. Tapi kita akan langsung berbincang di sini dengan Mbak Saras. Mbak Saras, yang menjadi fokus dari Prabowo Gibran ini adalah terkait dengan isu agraria, program kerja Asta Cita kedua. Mbak Saras, ini terkait dengan swasembada pangan, peningkatan kinerja pertanian dan juga kelautan. Tapi sebenarnya strategi konkretnya yang akan diambil oleh Prabowo Gibran ini ke depan seperti apa, Mbak Saras? Ya, jadi jelas bahwa kami selalu mengangkat bahwa pangan, energi, air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa. Dan di sini kita, kalau aktivis lingkungan hidup tuh kita sebutnya antara circular economy atau donut economy. Jadi tidak bisa kita mengangkat energi tanpa kita juga melihat ketahanan pangan kita. Dan untuk kita memastikan bahwa kita punya, intinya yang di sini adalah pertahanan negara tuh tidak terlepas dari lumbung pangan kita. Apakah kita bisa memberi makan kepada masyarakat kita sendiri? Dan dalam hal ini menjadi pertanyaan yang besar karena tentunya di tahun 2045 akan ada prediksinya 324 juta jiwa di Indonesia yang membutuhkan lahan sebanyak 7,7 juta hektar. Saat ini kita hanya memiliki 7,4 juta hektar. Yang berkurang setiap tahunnya dari lahan pertanian itu 100.000 hektar yang dikonversi dari lahan pertanian. Sehingga menjadi pertanyaan inti adalah bagaimana kita bisa memberikan makan kepada masyarakat kita. Dan itu kita punya solusinya, tentunya kita memberikan pelatihan kepada petani. Ada program petani milenial, kita juga ada program lumbung pangan yang ingin memastikan di situ ada tumpang sari, tidak mengambil dari hutan yang hidup, hutan yang memang perlu kita jaga, tapi dari hutan rusak. Hanya lahan-lahan yang memang bisa kita konversi, layak dikonversi untuk menjadi lahan produktif. Ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa bahas, salah satu tumpang sari itu pun juga bicara bagaimana kita menjadi superpower, negara adidaya untuk bioenergy. Karena sangat bisa, kita tidak perlu bergantung lagi dengan negara-negara lain untuk energi kita sendiri. Kita bukan bicara import, kita bahkan bicara bagaimana kita bisa berdaulat secara energi, secara pangan, dengan kita bahkan ekspor keluar untuk biofuel kita. Oke, meningkatkan produksi pangan lokal, seperti itu ya, Mbak Saras. Fokusnya lebih ke ketahanan pangan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan konsumsi dalam negeri, kebutuhan dalam negeri. Baik, kita akan beralih ke perwakilan dari paslon nomor urut 3. Mas BK, Ganjar Mahfud menempatkan isu agraria pada poin keempat soal mempercepat pemerataan dan pembangunan ekonomi. Juga ikut membahas soal penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan dan mensejahterakan para petani. Apa sih yang akan mau dilakukan dan apakah seperti 01 akan ada perubahan yang dilakukan atau ada yang masih berkelanjutan? Iya, Ganjar Mahfud melihat persoalan pangan, agraria dan kemudian soal keunggulan Indonesia pada satu tarikan nafas. Artinya saling berhubungan satu sama lain. Nah, terkait dengan lahan, yang ingin saya sampaikan adalah masalah utama ketika ngomong lahan adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Ya. Rata-rata petani Indonesia hanya memiliki 0,5 hektar. Sementara ada sekian orang yang punya lahan ratusan ribu hektar. Ini sangat timpang. Artinya kalau kemudian ngomong kesejahteraan petani, kedaulatan pangan, itu harus dimulai dari soal memperkuat aset yang dimiliki oleh petani sehingga mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian juga menata kawasan. Menata kawasan. Artinya apa? Sudah banyak alih lahan. Dari lahan pertanian menjadi lahan misalnya pariwisata, perumahan dan yang lain sebagainya. Itu yang kemudian harus dijaga. Yang ketiga adalah juga memperkuat soal legalisasi kepemilikan tanah dari yang tadinya girik kemudian letter C menjadi sertifikat. Itu jumlahnya harus diperbanyak. Kemudian yang tidak kalah dari soal legalisasi adalah redistribusinya. Gitu. Banyak sekali kemudian tadi yang aset-aset hanya dimiliki oleh segelintir orang harus juga dibagikan. Apalagi kemudian ada beberapa kasus-kasus agraria yang sebenarnya dengan sangat mudah bisa dimenangkan oleh petani. Nah, pada titik itulah saya kira
redistribusi aset menjadi menemukan tempatnya. Oke, Jadi redistribusi aset. tidak hanya soal meneruskan, tapi juga memperbaiki apa yang sudah ada di Baik. pemerintahan saat ini. Nanti kita akan bahas hal itu juga dengan panelis Mas Gun-Gun. Tapi Jangan semua jawabannya seperti itu. Nanti kita akan dengarkan apa penjelasan dari panelis atau ternyata masih ada yang dirasa kurang dan harusnya menjadi fokus dari para paslon. Usai jeda, tetaplah bersama kami.